Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahaji Mewi Fitriah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dari kelas HTN 2D. Di sini saya akan menganalisis dua jurnal yang telah saya review, yaitu yang pertama adalah eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat, atau analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 Peraturan Undang-Undang Street Act tahun 2012 yang ditulis oleh Winda Wijayanti pada tahun Maret 2013. Saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang pertama yang saya akan review, yaitu proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Sistem proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif, yaitu presiden dan menterinya, dan legislatif, yaitu DPR. Perundang-undangan dalam pembentukannya dipengaruhi oleh arah kebijakan politik. Prolegnas sering kalah oleh kepentingan politik, yang penentuannya tergantung pada arah politik pembentuk undang-undang sehingga perundang-undangan tersebut sebagai produk politik. Prolegnas adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis, yang sangat diperlukan untuk menata sistem hukum internasional atau nasional. Benyamin Aksin yang dikutip oleh Maria Farida Indrawati Soeprapto antara lain mengemukakan, oleh karena norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara. Sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat. Dalam jurnal ini akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah politik, dan yang kedua adalah undang-undang, dan yang ketiga adalah keadilan. Dan yang pertama ini, politik. Menurut Mariam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan atau seseorang, sekelompok orang, lembaga-lembaga politik dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentukan tujuan-tujuan dari sistem itu. Mengambil keputusan menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang lebih dipilih. Yang kedua adalah undang-undang. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Dan yang ketiga adalah keadilan. Keadilan meliputi 2 hal, yaitu menyangkut hakikat keadilan dan isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan satu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Politik perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem politik hukum dan arah kebijakan pemerintah dan negara mengenai peraturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah saya membacakan isi jurnal yang pertama, saya akan menganalisis jurnal tersebut. Saya akan menyimpulkan bahwa politik perundang-undangan merupakan arah kewajiban DPR dan pemerintah mengenai arah peraturan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional yang ditempatkan pada prolegnas dalam bentuk RUU Undang-Undang sebagai produk politik. Dalam prolegnas berubah menjadi produk hukum ketika RUU tersebut berubah menjadi undang-undang pada saat disahkan. Dan saya akan mengkritik juga. Saya di sini akan menggunakan teori Benyamin Aksin yang dikutip oleh Maria Farida Indrawati Soeprapto, yaitu norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara. Sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati sebab norma hukum
publik itu harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat. Kenapa saya memilih teori ini? Karena eksistensi suatu undang-undang dapat menjadi satu produk hukum yang dapat memenuhi keadilan bagi rakyat. Apabila dalam penyusunannya telah memenuhi kaidah penuntun hukum nasional, yakni unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan disertai kompromi di antara ketiga unsur tersebut, dan harus dalam proporsional seimbang, adanya hak dan kewajiban secara proporsional kepada rakyat, pengusaha maupun pemerintah, serta adanya lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai suatu produk hukum dapat memberikan pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan saran saya, berdasarkan permasalahan jurnal ini, pembentuk undang-undang sebaiknya memperhatikan dan melaksanakan prolegnas sebagai arah bijakan politik dari pembentukan undang-undang secara tepat waktu. Tiap tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Selanjutnya, perlunya koordinasi yang baik antara pembentuk undang-undang dan lembaga-lembaga yang terkait bidang masalah yang hendak diatur dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga kinerja dalam penyusunan RUU menjadi undang-undang akan semakin lebih baik ke depannya. Isi dari jurnal yang kedua ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menyatakan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu negara, diperlukan berbagai perangkat peraturan daerah dan peraturan lainnya. Dalam hal ini dapat ditetapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tahun 1945. Otonomi itu termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintah suatu negara termasuk semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya. Sebelum mengetahui dasar kewenangan pembentukan peraturan pemerintah, maka sebelumnya harus diketahui lebih dahulu mengenai sistem norma hukum Indonesia. Hans Nawiaski mengatakan bahwa setidaknya ada 4 norma hukum yang tersusun secara berlapis dan berjenjang yang ada di setiap negara walau berbeda tiap negara, termasuk di Indonesia, yakni yang pertama, Stan Fundamentanum atau norma fundamental negara, merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Dan yang kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara, merupakan sekelompok norma hukum yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat general dan garis besar sehingga masih merupakan norma hukum tunggal hukum. Dan yang ketiga adalah Formalgesetz, sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah Verordnung adalah peraturan pelaksana atau autonom. Satzung adalah peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang. Dari jurnal kedua ini,
Saya akan menganalisis. Setelah saya membacakan semua isinya, saya akan menyimpulkan berdasarkan di jurnal itu, kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jenisnya diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1945. Sebagai produk hukum daerah, tentunya dalam struktur hierarki, peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan tentang birokrasi pemerintahan maupun yang lainnya. Karena di dalam pembentukan peraturan daerah tidak ada batasan melainkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya. Dan saya juga akan mengkritik jurnal kedua ini. Menurut saya, jurnal ini sangatlah bermanfaat karena di sini dijelaskan secara singkat tentang peraturan daerah dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Peraturan daerah sangatlah memiliki banyak fungsi yang sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan saya akan memberikan saran juga, menurut saya perlu adanya pengharmonisan norma hukum serta pengaturan khusus mengenai peraturan daerah secara umum ke dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan pemerintah, yang di dalamnya terkandung norma hukum yang mengatur secara tegas materi muatan peraturan daerah secara keseluruhan. Dan juga perlu diadakan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak pemerintah daerah atau baik pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten atau kota dengan perguruan tinggi setempat untuk mengidentifikasi kewenangan dan tugas yang diatur dalam peraturan daerah dan seluruh sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Sekian dari hasil analisis jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.